suara di sini, dukungan Pak Jokowi kepada Ridwan Kamil dan Suswono tidak berpengaruh sekali. Dukungan FPI kepada Ridwan Kamil dan Suswono tidak berpengaruh karena elektabilitas dari Pak Pramono Rano semakin melejit. Dan yang di luar prediksi, suara dari Darmakun. Wow. Kalau kita lihat dari sini hasilnya itu masih mengambang ya, antara satu putaran atau dua putaran kalau kita lihat dari suara dari Pak Pramono Anung. Kalau kita lihat dari 4 lembaga survei di sini dari LSI, yaitu Pak Pramono Rano mendapatkan di angka 49%, indikator 50%, Saiful Mujani 51%, dan lembaga survei Indonesia mendapatkan di angka 50,12%. Artinya ini juga masih dakdikduk ya. Bisa saja Pak Pramono Rano ini di 2 putaran. Kalau misalkan margin of error-nya ternyata suara Pak Pramono Rano Karno lebih rendah. Kalau lebih tinggi sih menurut saya sudah bisa dipastikan ya, pilkada di DKI Jakarta bisa 1 putaran saja dan bisa dimenangkan oleh Pak Pramono Rano Karno. Ini juga sangat mengejutkan sekali. Tiba-tiba Pak Pramono Rano yang pada waktu lalu diremehkan setidaknya, tiba-tiba mengungguli Ridwan Kamil dan Suswono. Ini sangat mengejutkan sekali, tetapi masih dakdikduk ya, karena ya masih 51%, 50%, bahkan ada survei dari indikator menempatkan Pak Pramono Anung di angka 48,9%. Ya, tetapi memang beginilah ya, masyarakat akhirnya sudah menentukan pilihan politiknya, pemimpin untuk 5 tahun ke depan. Ya, saya berharapnya sih di Jakarta menang ya. Kalau di Jawa Timur, di Jawa Tengah kayaknya sudah dimenangkan oleh jagoan dari Pak Jokowi ya, karena juga sudah mendapatkan endorse sangat banyak sekali, mulai dari presiden turun gunung, mulai dari ketua umum Golkar turun gunung, bahkan Pak Jokowi juga ikut mengkampanyekan tidaknya pada pilkada Jawa Tengah. Kalau misalkan kalah ya, menurut saya ya sangat bohong sekali. Berarti endorsan dari Pak Jokowi dan Pak Prabowo terutama itu tidak ngaruh sama sekali. Dan menurut saya elektabilitas dari Ahmad Lutfi naik itu sudah pastilah dikarenakan dukungan secara langsung dari Presiden Pak Prabowo Subianto. Ya otomatis lah kalau Pak Prabowo Subianto langsung turun gunung, dan aparat-aparat di bawahnya pasti juga akan ya otomatis lah akan mengikuti setidaknya arahan dari presiden secara langsung. Nah, bahkan juga pada saat lalu itu dikomentari oleh Adiana Pitupulu lah, bahkan juga mempertanyakan khususnya di Pilkada Jakarta. Ini sangat lucu sekali karena Pak Jokowi tidak mempunyai hak pilihnya di Jakarta, tetapi mengendorse Ridwan Kamil. Dan bahkan Ridwan Kamil dan Suswono sendiri pun tidak menggunakan hak pilihnya untuk mencoblos dirinya sendiri. Jadi ini sangat lucu sekali lah, sangat lucu. Pak Jokowi mengendorse tapi tidak memilih Ridwan Kamil dan Suswono, dan akhirnya masyarakat saat ini juga sudah cerdas. Lebih baik memilih yang ber-KTP Jakarta. Kemungkinan seperti itu ya yang dimaksud oleh Adiana Pitupulu. Jadi masyarakat sudah cerdas-cerdas, walaupun Pak Jokowi sudah turun gunung ke lapangan, tetapi kalau kita lihat dari hasil suara di sini, dukungan Pak Jokowi kepada Ridwan Kamil dan Suswono tidak berpengaruh sekali. Dukungan FPI kepada Ridwan Kamil dan Suswono tidak berpengaruh karena elektabilitas dari Pak Pramono Rano semakin melejit. Dan yang di luar prediksi, suara dari Darmakun, wow, mendapatkan di angka 10%. Ini sangat keren sekali. Padahal kalau kita lihat dari hasil survei-survei elektabilitas pada saat lalu, Darmakun itu di bawah 10%. Ini sangat keren sekali. Saat ini Darmakun malah mendapatkan di angka 10,43% dari survei indikator ya. Nah, dari berita 1 hasil quick count Pilkada Jakarta 2024 menunjukkan pasangan Pramono Anung Rano Karno unggul sementara dalam update quick count hingga pukul 15.30. Update quick count akan dilakukan secara berkala. Saya berharap semoga saja di Jakarta bisa dimenangkan Pak Pramono Rano Karno ya. Tetapi kalau 2 putaran, wah itu juga kita harus berkaca pada Ahok pada saat lalu ya.
di 2 putaran ternyata ya Ahok bisa keok dengan Anies Baswedan. Dan semoga saja di 2 putaran ya suara Pak Pramono Rano bisa semakin tinggi ya, dan semakin menyala saja. Semoga saja, karena dukungan saat ini juga sudah semakin banyak ya, mulai dari Anies Baswedan, mulai dari mantan-mantan gubernur sebelumnya itu juga sudah menjatuhkan pilihannya kepada Pak Pramono Rano. Tetapi di 2 putaran semua saja bisa terjadi. Tiba-tiba ada iming-imingan A, B, C, D, dan Z bisa saja. Dulu yang mendukung Pak Pramono bisa saja bermanuver setidaknya tiba-tiba mendukung Ridwan Kamil dan Suswono. Jadi di 2 putaran ini sangat berbahaya sekali dan semuanya bisa menjadi mungkin. Dulu yang mendukung Pak Pramono bisa saja bermanuver. Tapi yang cukup mengejutkan lagi, di mana dukungan Pak Jokowi di DKI Jakarta khususnya tidak berpengaruh sama sekali untuk menaikkan suara dari Ridwan Kamil dan Suswono. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, bahkan juga dari elektabilitas ya hampir sama di DKI Jakarta ini, yang khususnya ya semoga saja bisa dimenangkan oleh Pak Pramono Rano. Kalau kita lihat dari Jawa Tengah, Pak Andika Kasa itu mendapatkan di angka 39%, sedangkan Lutfi Takyaksin 60%, karena juga semuanya turun gunung ya. Pak Jokowi juga turun gunung, bahkan juga ikut berkampanye, mengkampanyekan Ahmad Lutfi, dan bahkan juga Pak Prabowo pada saat lalu juga videonya ramai sekali mengendorse Ahmad Lutfi dan Takyaksin. Jadi semuanya sudah turun gunung. Tapi menurut saya sangat keren sekali, walaupun Andika Hendrar mendapatkan di angka 39%, tetapi tidak ada endorsan dari presiden ataupun mantan presiden, tetapi memiliki suara seperti ini menurut saya sudah sangat keren sekali ya. Dan kalau kita lihat dari Khofifah Emil, menurut saya juga sangat sulit sekali ya ditandingi ya, karena memperoleh suara 58,77%, sedangkan Risma dan Syahrul mendapatkan di 32%. Dan menurut saya juga Bu Risma sudah terlambat kemungkinan ya menjadi gubernur. Seharusnya setelah menjabat sebagai wali kota Surabaya pada saat lalu yang sangat fenomenal sekali, seharusnya langsung turun dan langsung menjadi calon gubernur Jawa Timur. Itu menurut saya bisa mendongkrak elektabilitasnya. Tetapi saat ini menurut saya sudah Putri Risma menurut saya ya sudah tenggelam, apalagi pada saat lalu menjabat sebagai Kementerian Sosial dan lain sebagainya. Jadi masa Bu Risma kayaknya sudah mulai terkikis ya di Jawa Timur. Tetapi kalau misalkan pada saat lalu setelah menjadi wali kota Surabaya langsung terjun menjadi Cagup Jawa Timur, menurut saya bisa dimenangkan oleh Ibu Tri Risma hari ini. Nah, dari sini saya juga penasaran, kira-kira komentarnya seperti apa ya dari Mosi tidak percaya diri. Harus diakui warga Jateng itu masih kurang pendidikan. Pemilih pemimpin aja tidak bisa. Jateng mang orangnya ya duwe Wapres Gibran plus Gubernur Lutfi, ya seperti itulah. Dari sini sudah bisa disimpulkan Jatim, Jateng, seakeh ya seperti itulah. Jatim, Jateng. Kalau Risma nggak kepilih di Jatim mah yang rugi masyarakat Jatim, kehilangan sosok benar-benar pelayan rakyat. Ya seperti itulah. Ya bahkan juga semua kecewa ya kalau kita lihat dari sini ya, sangat kecewa sekali ya. Tetapi memang ya itu memang suara dari masyarakat ya, dan kita harus menerima. Ternyata masyarakat khususnya rakyat Indonesia memilih semoga saja bukan dari bansos, sembako dan lain sebagainya. Semoga saja pilihan dari masyarakat itu dari hati ya. Ya tapi saat ini pilkada yang paling keren adalah berjalan dengan lancar, tidak ada halangan. Menurut saya itu juga patut diapresiasi.